Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa berada dalam rahmat Allah, dan itu yang menjadi harapan kita. Dan insya Allah di antara rahmat Allah yang saat ini kita sedang merasakannya adalah berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kenali, kita pahami, dan kita praktekkan adalah ilmu yang memang Allah berikan kepada kita, sehingga ini adalah sebenar-benarnya ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-7, yaitu ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian yang akan persis kita bahas pada kesempatan kali ini adalah agama itu nasihat bagi kitab Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas agama itu nasihat bagi Allah, yang berarti kita dipahamkan melalui hadis itu untuk apa? Untuk ikhlasul ibadah lillah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak akan bisa seorang ini merasakan keikhlasan dalam beribadah kecuali dengan satu ittiba' Rasul. Yang kedua, jadikan apa yang kita lakukan berharap pahala kepada Allah. Itu. Jadi ikhlas, yang dimaksud ikhlas ibadah kepada Allah, satu, harapan kepada Allah, beribadah dengan yang sebenar-benarnya. Tumbuhkan harapan, dan untuk membuktikan harapan ini benar, ittiba' Rasul, ikuti Rasul sepenuhnya. Kalau dua unsur penting ini tidak kita perjuangkan, berarti kita belum paham kalau agama itu nasihat bagi Allah. Kemudian yang kedua harus syahadah bitauhidihi. Kita bersaksi dan mempersaksikan diri kita lahir batin tentang ketauhidannya Allah, tentang kemahaesaannya Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Jika ini sudah kita pahami, tumbuh dalam diri kita, itulah yang dimaksud dengan agama nasihat bagi Allah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas agama itu nasihat bagi kitab Allah, karena di dalam hadis Rasulullah menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan sahabat. Qala liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat agama itu sebagai nasihat?
Maka Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin wa ummatil muslimin ammah. Jadi 5 ya. Agama sebagai nasihat pertama bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, bagi para pemimpin muslim, dan yang kelima umat Islam itu sendiri. Dan yang sudah kita pahami terkait dengan nasihat ya adalah bisa berarti menambal, memperbaiki, bisa mau'izah, bisa perintah kepada berbuat ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran, itu semua makna nasihat. Tapi ketika kita ditujukan, dikhususkan nasihat bagi Allah, begitulah maknanya. Begitulah pemahaman yang harus kita dapat ya, dan harus kita praktekkan. Sekarang nasihat itu, agama itu nasihat bagi kitab Allah. Apa yang harus kita pahami? Dan ini harus jadi ilmu buat kita. Dan setelah jadi ilmu, jadi i'tiqad, cirinya dipraktekkan ya. Cirinya diamalkan, cirinya didakwahkan. Baik teman-teman, agama itu nasihat bagi kitab Allah. Ini sudah saya terjemahkan ya. Saya coba mengambil dari beberapa dan berbagai macam kitab ya. Baik kitab hadis yang menerangkan hadis ini ataupun kitab-kitab lain yang menerangkan kitab Arba'in Nawawiyah, yang mensarah kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, kita simpulkan ketika bicara agama itu nasihat bagi kitab Allah, maka yang harus kita pahami adalah seperti ini teman-teman. Pertama, kita harus menjaga kandungan ayat-ayat Al-Quran ya. Bagaimana cara menjaga kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut? Dengan mengetahui cara menafsirkan Al-Quran yang benar ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, agama itu nasihat bagi kitab Allah, adalah kita harus menjaga kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui cara menafsirkan Al-Quran itu, dan caranya tentu dengan benar. Kita bertanya, seperti apa sih menafsirkan Al-Quran dengan cara yang benar tersebut? Nah ini satu adalah tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Ayat dengan ayat ya, ayat dengan ayat. Kemudian Al-Quran dengan hadis, berarti ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kemudian Al-Quran dengan kaul sahabat ya, dengan pendapat sahabat. Makanya kita biasa mendengar ketika kita bicara agama, bicara manhaj yang benar adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat ya, seperti itu. Kemudian Al-Quran dengan bahasa Arab. Ada lagi tambahan Al-Quran bi qauli tabi'in, dengan qaul tabi'in ya, seperti itu. Cuma yang paling dikenal seperti tadi, ketika bicara agama, bicara pemahaman syariat Islam, manhaj yang benar adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ketika disebut sahabat maka inklusif di dalamnya tabi'in ya, di dalamnya inklusif bahasa Arab, seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah cara yang sistematik yang benar ya untuk mendapatkan hasil dari kandungan Al-Quran ya, dengan penafsiran yang diformulasikan oleh para ulama ya. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran maksudnya ayat dengan ayat, Al-Quran dengan hadis, ayat dengan hadis, Al-Quran dengan kaul sahabat, berarti pendapat para sahabat, Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kedua, nanti saya bawakan contoh-contohnya teman-teman. Dua, bukti kita
memahami agama itu nasihat bagi kitab Allah adalah membenarkan berita-berita dalam Al-Quran dan tidak meragukannya. Baik berita-berita tentang kisah-kisah atau berita-berita tentang hukum apa saja. Pokoknya yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari kitabnya ya, atau kita baca isinya berita-berita, maka sebagai bukti kita mengakui agama itu nasihat ya, bagi kitab Allah adalah ini ya. Benarkanlah berita-berita tersebut ya. Benarkanlah apa yang Allah ceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi ya, di masa-masa yang Rasulullah tidak mengalaminya, apalagi kita harus membenarkannya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan segala perintah yang terkandung dalam Al-Quran ya. Melaksanakan segala perintah yang terkandung dalam Al-Quran, baik perintah itu di level wajib atau sunnah ya. Karena tidak semua perintah itu masuk ke dalam wajib ya, walaupun al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib ya, walaupun demikian ya, menurut para ulama usul bahwa ketika kita mendapati dari nas, dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis berupa perintah, baik itu dengan sighat al-amr ya, bentuk katanya itu sekali amr, atau dengan khobar dan lain sebagainya, maka hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Dan kalau sudah dikatakan wajib, ulama usul pun mendefinisikan ma yusabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Apapun perintah dari Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, jika dikerjakan maka Allah beri pahala si yang melakukannya, itu pun dengan catatan melaksanakannya benar, bukan sekedar melaksanakan ya. Dan jika ditinggalkan termasuk mengerjakan tapi tidak benar, yu'aqab, maka berdosa ya. Dan ketika seperti itu dia belum termasuk melaksanakan perintah ya. Padahal ulama mempertegas idza fu'ilal ma'muru bi ya, kalau perintah itu sudah dikerjakan ala wajhin, ala wajhin ya, atau ala wajhihi, sesuai dengan caranya, sesuai dengan yang dikehendakinya ya, maka yakhruj al-ma'mur, yang diperintah sudah keluar, sudah terbebas an uhdatil ma'mur, dari ikatan perintah. Jadi ketika kita mendapat perintah, hukum asalnya itu wajib teman-teman ya, hukum asalnya wajib dan harus dikerjakan, baik secara langsung atau mungkin bisa bitarohi, dengan dinantikan. Itu teman-teman ya. Jadi yang ketiga yang harus kita pahami bahwa agama itu nasihat bagi kitab Allah adalah laksanakan apa yang Allah perintahkan ya, yang kita dapati di dalam ayat Al-Quran dan hadis. 4, menjauhi segala larangan yang terkandung dalam Al-Quran. Begitu juga sama, biasanya kita pahami dan harus pahami bahwa setiap ada perintah itu ada larangan. Jadi al-amru diddu an-nahyu. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan ya. Larangan untuk apa? Untuk perbuatan yang lainnya. Asal seperti itu teman-teman ya. Jadi kaidah-kaidah kita yang harus kita praktekkan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran seperti itu ya. Nah kemudian 5, meyakini bahwa hukum dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum ya. Jadi tidak ada hukum-hukum yang bisa kita terima kecuali kata Al-Quran baik.
kecuali kata Al-Quran benar. Ya. Al-Quran ini hanya 30 juz, ya. Hanya 6.326 ayat. Sedangkan persoalan kehidupan ini lebih dari jumlah ayat, ya. Lebih dari jumlah ayat, ya. Dari sejak masa kehidupan Nabi Adam hingga akhir zaman, ya, persoalan hidup, ya, yang tidak boleh lepas dari persoalan agama itu jumlahnya lebih dari ayat Al-Quran, lebih dari Al-Quran. Akan tetapi Allah sudah jadikan ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian jumlahnya, Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah 3. Sudah kata Allah, agama ini sudah aku sempurnakan. Kalau sudah sempurna bagaimana teman-teman? Enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurang, ya. Masih ingat teman-teman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab ketika ayat itu turun, ya, di hari Arafah, ya, di waktu-waktu asar, beliau nangis mendengar ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum. Beliau nangis. Kenapa nangis? Karena dalam pikiran beliau, inna kunna fi ziyadah. Sesungguhnya kami masih pengen tambahan ajaran agama. Praktek-praktek amal agama masih pengen tambahan. Tapi bagaimana kami mau nambah? Kenapa? Sudah turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Rabb yang menciptakan kita, yang menciptakan sehat sudah mengatakan al-yawma akmaltu, sudah sempurna. Maka kata beliau, kalau sesuatu sudah sempurna terus kita tambah-tambah berarti jadi tidak sempurna. Beliau nangis. Sekarang bagaimana teman-teman? Tidak seperti itu. Mereka tertawa untuk rame-rame menambah ajaran agama, ya. Bahkan mereka berjuang bagaimana cara menambah amal-amal dalam agama. Bahkan mereka tidak memperhatikan apakah ini syirik atau tidak, syirik atau tidak. Saya mendapat dari YouTube, ya, ada seorang mengatakan, ya, mereka mengaku sebagai ulama, sebagai ustadz, mengatakan Rasulullah pernah dimimpikan oleh seseorang dan Rasulullah menyampaikan kepada yang bermimpi itu, kalau kamu sedang dalam keadaan sedih, susah, ziarahlah ke kuburan, datanglah ke kuburan. Berziarah, kata ke kuburan. Enggak pernah ada mimpi seperti itu, ya. Ada lagi, ada seorang wali ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa masuk keluar surga. Kalau sudah merasa bosan di surga, dia kembali ke dunia. Ini ajaran kesyirikan ini teman-teman, hati-hati, ya. Enggak ada yang namanya wali ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Yang namanya wali itu ibadahnya serius, ya. Dan enggak ada masih hidup sudah ke surga bolak-balik lagi. Nah, ini teman-teman, ini hati-hati seperti ini, ya. Mereka seakan membuat hukum-hukum baru, ya, melalui hasil mimpi mereka, wa'iyadzubillah. Jadi kita harus selektif, ya, harus punya selektivitas di dalam menerima, ya, ajaran-ajaran agama di akhir zaman ini. Jadi mereka tidak takut menambah-nambah ajaran Allah. Padahal sahabat yang terdekat kepada Rasul nangis, ya, nangis. Andai saja mungkin minta kepada Rasulullah, karena Rasulullah masih diberi usia oleh Allah kurang lebih 3 bulan ke depan, mungkin dikasih. Tapi beliau tidak. Kenapa? Karena sudah akmaltu, kemudian wa atmamtu, dan aku cukupkan, ya. Aku cukup. Apa yang disebutkan nikmat,
Nikmat dunia untuk mendukung agama sudah cukupkan. Tapi di dalamnya bukan hanya nikmat dunia saja, nikmat ilmu. Ya, nikmat ilmu. Jadi ada dua nikmat untuk menunjukkan agama Islam ini sempurna. Nah, bagaimana kita bisa merasakan nikmat dua nikmat ini, nikmat ilmu dan nikmat dunia ini adalah kata para ulama buat dua pemeluk agama. Maksudnya dua pemeluk agama itu agama Islam. Nah, pemeluknya akan merasakan kesempurnaan dan kecukupan dari Allah. Satu, sebagai pemeluk agama istiqomah. Ya, istiqomah, komitmen ikuti ajaran Rasulullah. Yang kedua, selain istiqomah, berdakwah, mendakwahkan. Dan ketika berdakwah bukan harus seperti ini saja teman-teman, bukan. Kita sampaikan kebenaran ke siapapun, ke teman kita, ke anak kita, ke adik kita, ke ibu, ke ayah, ke tetangga, ya, ke kolega di kantor, sampaikan kebenaran. Itu berarti berdakwah. Jadi orang yang diberi kemuliaan merasakan sempurnanya agama dan cukupnya nikmat dari Allah. Atmamtu alaikum ni'mati, itu pertama pemeluk agama Islam yang istiqomah. Yang kedua, di samping istiqomah, berdakwah. Teman-teman ya, waraditu lakumul Islam Madinah, dibuktikan kalau Allah ridho kepada Islam ini, buktinya apa? Kita akan dan siap beramal dari agama ini. Jadi din di sini diartikan amal, ya, diartikan amal, bahwa kita sebagai muslim siap beramal. Inilah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini jadi meyakini bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baik hukum. Ketika bicara hukum bukan bicara rajam saja, bukan bicara potong tangan, bicara praktek kehidupan sehari-hari. Itu hukum, teman-teman, ya. Banyak yang bicara rajam, bicara, tapi makan minum tidak terperhatikan, ya. Bicara tinggi tapi makan masih pakai tangan kiri. Bicara tinggi tapi sholat masih berantakan, ya. Enggak mengerti gerakan-gerakan sholat yang sesungguhnya, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi sholat ini harus perhatikan, ya. Sholat perhatikan. Dari sholat ini harus lahir amal-amal lain dan harus bisa membentengi perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana jari-jari tangan, ini jangan disepelekan. Ya. Bagaimana posisi jari-jari ketika sujud, ketika ruku, ketika mengangkat, itu diperhatikan, jangan disepelekan. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau benar diperhatikan, Allah berikan kedua jaminan, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Mungkar berarti ini kaitannya dengan praktek-praktek hukum. Fahsya duniawiyah, ya. Fahsya duniawiyah. Duniawiyah tadi harus mendukung, ya, praktek-praktek hukum alias mendukung ajaran agama. Nah, teman-teman ya. Jadi yang kelima, meyakini bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baik hukum. Yang keenam, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, wahyu Allah. Nah, inilah 6 poin yang harus kita pahami, jadikan i'tiqad dan dipraktekkan dalam kehidupan, ya, sebagai bentuk bahwa kita adalah, bahwa agama adalah nasihat bagi kitab Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Sekarang kita contoh-contoh, ya. Kita harus menjaga kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Apa ini maksudnya? Saya langsung kasih contoh. Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita sering membaca surah Al-Fatihah, ya. Bahkan bukan sering, ya. Kalau teman-teman yang rajin sholat,
Yang bukan hanya wajib saja, tapi sunnah-sunnah banyak sekali. Yang wajibnya saja 17, belum ditambah sunnahnya. Kalau ditambah sunnahnya saja, teman-teman komitmen 12 rakaat rawatibnya, ya, yang mengikuti sholat fardu itu sudah 12 rakaat, ya. 12 rakaat tambah 17. Sudah berapa teman-teman? Ditambah lagi sholat duha, ya. Kalau sholat duhanya mau maksimal 8. Tambah lagi sholat duhur. Tambah lagi ketika masuk masjid, sholat tahiyat masjid, ya. Tambah lagi sholat tahajud. Tambah lagi sholat witir. Subhanallah, banyak itu kita membaca surat Al-Fatihah. Maka kita bantu, ya, kita bantu terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah ini apa? Memahami kandungan, ya, kandungan dari ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, di antaranya teman-teman, surah Al-Fatihah ini yang sering, ya, kita baca di dalam kehidupan kita, banyak yang belum paham maknanya. Apa buktinya? Buktinya ya masih banyak yang beramal agama tidak benar. Ya, masih banyak pelaku-pelaku amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Ya, seperti itu. Maka kita coba, ya, di antara contoh Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat dengan ayat. Ini. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yang kita biasa melihat terjemahnya jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Nah, hendaknya setiap kali kita baca Al-Qur'an, kita hidupkan hati kita, alias lubun. Ya. Bukti lubun apa teman-teman? Ingin tahu. Ya, ingin tahu apa sih ini maksudnya. Nah, supaya ingin tahu, otomatis kita baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Jadi jangan cukup hanya dengan baca lafadznya saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Udah biasa aja. Tapi coba lihat terjemahnya. Oh, ini terjemahnya. Munculkan kembali, apa sih pujian itu? Apa sih Rabbul Alamin itu? Terus seperti itu. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Dan manfaatnya buat kita sendiri. Supaya kita paham ini siratal mustaqim. Ya. Supaya paham siratal mustaqim. Karena kalau sudah paham, itu beramal nanti. Kalau tidak paham, ya tidak akan beramal. Ya. Jadi ciri orang beramal dan benar itu paham. Ya. Kalau ada beramal tapi kelihatannya tidak benar, itu berarti belum paham. Ya. Belum paham. Nah, teman-teman lihat, ihdinas siratal mustaqim. Ini perintah seperti tadi dalam makna, dalam maksud agama, nasihat bagi kitab Allah ada perintah. Ya. Kita harus menjalankan perintahnya. Ini perintah teman-teman nih. Ihdina ini perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal untuk perintah itu adalah wajib. Ya. Nah, di sini perintah ihdina, tunjukkan kepada kami. Kalau setelah lafaz ini perintah, tapi siapa yang diperintah di sini? Yang diperintah siapa? Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Jadi dalam kata ihdina ini perintahnya terkandung dalam kata atau dalam makna ihdina. Sebenarnya ihdina ini adalah perintah kita kepada Allah, alias doa, alias Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Untuk berdoa. Nah, kemudian di dalamnya kandungannya
tentang siratal mustaqim. Ya, sekali lagi kata ihdina itu sebenarnya secara lafaz fi'il amr. Itu berarti perintah. Tapi di sini perintah ini Allah tanamkan di diri kita untuk disampaikan kepada Allah, yang nanti maknanya jadi doa. Ya, jadi doa. Kenapa? Karena kalau perintah itu yang harus kita pahami datangnya dari atas. Ya, jadi al-amr itu thalabul fi'li minal a'la ila adna. Ketika perintah yang harus kita pahami adalah permintaan atau tuntutan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya, jadi kita mendapati perintah ini adalah dari mafhumnya, dari kontekstualnya. Adapun secara teks ini adalah bentuk ajaran dari Allah kepada kita berdoa. Ya, ini adalah doa. Tapi secara mafhum, secara kontekstual ada perintah dari Allah buat kita. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan wahai hambaku, mintalah engkau petunjuk kepadaku. Bagaimana cara minta petunjuknya? Allah ajarkan ihdina. Ya, ihdina, mintalah engkau petunjuk kepadaku dengan menggunakan kata ihdina. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Ya, tunjukkan kepada kami. Begitu. Nah, apa yang minta ditunjukkan kepada kami, kepada kita dari Allah? Syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Di sini kita sudah mengetahui dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang ketika dibaca di dalam sholat, khususnya entah di luar sholat, saya tidak tahu. Ya, di dalam sholat itu berarti sedang terjadi munajat, terjadi dialog, ya, terjadi komunikasi antara hamba dengan Allah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, majjadani atau hamidani abdi, hambaku memuji terus, hambaku menyanjung terus, ya. Nah, sampai di sini hambaku meminta, ya. Nanti mulai dari syiratal mustaqim, kalau tidak salah ini dibagi dua, untuk hamba yang ini, untuk aku yang ini. Maksudnya apa? Ketika permintaan terkait dengan nikmat berarti itu untuk hamba. Ketika yang memberi dan yang minta itu Allah. Nah, ketika sampai di sini ihdinas siratal mustaqim, ini seakan-akan kita ini tahu kalau dalam kehidupan ini, kehidupan beragama, ada yang namanya jalan yang lurus. Ya. Jadi seakan-akan kita ini tahu yang sebenarnya memang Allah memberitahu kepada kita dan harus diterima. Ya, pengetahuan Allah berikan kepada kita ini supaya apa? Supaya kita memahaminya apa? Tentang jalan yang lurus. Ya. Jadi Allah memberitahu kepada kita tentang jalan yang lurus, tapi seakan-akan kita yang tahunya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allah bertanya seakan-akan di sini, apa yang engkau maksudkan jalan yang lurus ini? Yang engkau ketahui dengan jalan yang lurus itu apa? Maka dijelaskan oleh kita, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ta ini kembali kepada Allah. Jalan yang lurus seakan-akan yang aku maksud, yang kami maksud, ya Allah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi ini seakan-akan perkataan kita kepada Allah. Ketika Allah bertanya kepada kita tentang syiratal mustaqim, yang kita minta kepada Allah untuk kita, ya, adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Taknya kembali kepada Allah. Nah, ya. Nah, dipertegas, kita mempertegas
Ghair maghdub alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh engkau, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kita diberi oleh Allah pengetahuan yang ada giliran menjadi ilmu, 3 jalan dalam kehidupan ini, tidak ada yang lain. Ya. Kalau tidak syiratal mustaqim, ya maghdub. Kalau tidak maghdub, ya dhalin sudah. Nah, nanti yang akan kita jelaskan syiratal mustaqim. Kalau untuk maghdub mudah. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, itu maghdub. Ya. Biasanya ketika kita memahami maghdub, langsung telunjuk kita tertuju kemana? Ke Yahudi. Yahudi lah maghdub. Kenapa? Mereka itu orang cerdas, orang berilmu, tahu isi Al-Quran, tapi Al-Quran tidak diamalkan, maghdub. Padahal di kita pun banyak. Ya. Apa di kita? Banyak yang berusaha mempelajari Al-Quran, ya, entah dari sisi tajwidnya dan sebagainya, tapi isinya tidak dipahami sehingga tidak diamalkan, itu maghdub. Ada lagi belajar Al-Quran enggak, hingga tua masih belum bisa baca Al-Quran, amal-amalnya pun masih jauh, ini dhalin. Jadi kalau maghdub adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Sedangkan dhalin yang beramal tanpa ilmu. Sudah tidak ada lagi. Dalam kehidupan beragama ini cuma 3. Kalau tidak syiratal mustaqim, maghdub. Kalau tidak maghdub, dhalin. Maghdub berilmu tidak diamalkan. Kalau dhalin beramal tanpa ilmu. Silakan, banyak kan seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita berada di syiratal mustaqim. Nah, apa yang harus kita pahami ketika syiratal mustaqim? Di dalam surah lain, surah An-Nisa ayat 68, maka ini ditafsirkan. Ya, jadi ayat 6 ditafsirkan dengan ayat 7. Ayat 7 dan ayat 6 ditafsirkan dengan ayat 68. Ya. Jadi ayat 6 dan 7, nah ayat 6 ditafsirkan dengan ayat 7 dari surah yang sama, Al-Fatihah. Nah, 2 ayat ini dari Al-Fatihah 6 dan 7 ditafsirkan dengan ayat 68 dari surah An-Nisa dan ayat 69 serta 70. Nah, ini namanya tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ya. Menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran lagi. Dan ini penting teman-teman. Kalau nggak begini kita nggak bisa akan beramal benar. Nah, maka kemudian di dalam ayat 68-nya menafsirkan ayat ini. Wala hadainahum siratan mustaqim. Sirat mustaqim. Ini pakai alif lam, ini tidak. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Jalan yang lurus. Kami pasti akan berikan kepada mereka jalan yang lurus. Siapa mereka? Ini wa may yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang yang berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Nah, Allah katakan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka berada di jalan yang lurus. Mereka itulah orang-orang yang bersama. Nah, mereka itulah orang-orang yang bersama, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini kan an'amta alaihim. Ya, ini an'amta alaihim. Di sini dipertegas orang-orang yang berada di dalam nikmat Allah, mereka itu adalah siapa saja? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, sholihin. Hanya 4. Ya, hanya 4. Berarti kita harus bersahabat, ya, harus pandai-pandai mencari sahabat
dari 4 ini. Minan nabiyyin was-siddiqin syuhada was-salihin. Para nabi sudah jelas yang menerima wahyu Allah, ya. Nabi Rasul itulah sahabat kita, ya. Walau sudah pada tiada. Sahabat itu apa teman-teman? Yang bersama-sama terus, ya, yang bersama-sama terus. Tapi ketika bicara sahabat, ada yang ikhwan, ada yang ada yang tidak. Di dalam bahasa Arab zamannya ikhwan atau ikhwah, itu ketika sudah sama-sama beramal, ya. Kalau amalnya benar berarti ikhwan dalam kebaikan. Kalau amalnya buruk berarti ikhwan dalam keburukan. Nah, sahabat itu bisa ikhwan bisa tidak, ya. Bisa ikhwan bisa tidak. Nah, kalau ingin jadi ikhwan berarti kalau ikhwan, ya, karena para sahabat pasti baik, para nabi pasti baik. Kita ingin jadi ikhwan mereka, maka berusaha mengikuti para nabi. Maka kita insya Allah disebut ikhwan walau tidak disebut sahabat. Karena persembahan sahabat lebih ke ada pertemuan setiap hari. Kalau ikhwan tidak harus, namun beramalnya sama. Nah, ini para nabi. Jadi kita berusaha untuk menjadi ikhwan para nabi, ya. Walaupun tidak bisa menjadi para sahabat. Kemudian siddiqin. Siddiqin ini orang yang membenarkan tanpa ragu dari yang disampaikan oleh para nabi, ya. Kalau dulu para sahabat mendengar apa yang Rasul sampaikan langsung mengiyakan. Kenapa? Paham bahasa Arab. Kalau sekarang kita nggak paham bahasa Arab, maka harus melalui proses belajar. Sehingga kita bisa meyakini dan meyakinkan apa yang ada dalam Al-Quran yang itu dibawa oleh Nabi benar. Ketika kita membenarkan secara ilmiah, ya, secara tafsili detail, maka kita disebut dengan siddiqin, yang membenarkan, ya. Nah, syuhada di zaman Rasulullah SAW untuk mendapati gelar syuhada itu harus berperang secara fisik, ya. Siapa yang diperangi? Apa yang diperangi? Yang diperangi hawa nafsu, yang diperangi siapa? Orang-orang kafir yang menentang kebenaran, ya, yang menentang kebenaran ini, yang menentang para nabi, karena mereka hakikatnya menentang ajaran Allah. Mereka wafat syuhada. Nah, di akhir zaman Allah memberikan kelonggaran kepada umat Rasulullah SAW untuk tetap memperjuangkan menjadi syuhada. Bagaimana caranya? Syuhada berarti membela kebenaran, ya. Di sini menerima, di syuhada membela, memperjuangkan agar kebenaran itu tetap eksis. Bagaimana caranya? Tidak lagi dengan berperang seperti dulu para sahabat, tapi dengan belajar, ya, dengan menenteng ballpoint, menenteng buku, menenteng tas, memahami, sampai akhirnya bisa terus pertahankan dengan cara beramal. Nah, sholihin ini beramal, ya. Jadi ketika sholihin ini kaitan dengan praktek dari yang kita perjuangkan berupa ajaran yang benar tadi. Ini teman-teman. Jadi dari 4 kelompok yang mulia ini yang Allah sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadasalin, ini kita bisa perjuangkan 3, 1, 2, 3. Untuk nabinya tidak. Nah, jadi masih diberi kesempatan oleh Allah kepada kita untuk jadi siddiqin, untuk jadi syuhada dan jadi salihin. Bisa diperjuangkan, tapi untuk nabi tidak bisa. Karena apa? Karena nabi tadi orang yang khusus Allah pilih untuk menerima wahyu berupa ajaran. Nah, ajarannya ini kita cari, kita pelajari, kita benarkan siddiqin. Kita perjuangkan, kita bela, kita pertahankan, ya, dari musuh-musuh Allah syuhada. Kita praktekkan dengan sebenarnya sholihin. Seperti itu, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ketahuilah kata Allah, orang yang dikelompokkan oleh Allah ke dalam 4 ini
yang mendapat nikmat dari Allah, hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Ya. Dzalikal fadlu minallah, itulah nikmat dari Allah. Ya. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang Maha tahu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini berarti metode yang ditemukan oleh para ulama yang Allah ajarkan bagaimana memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya ayat dengan ayat, mempertegas. Jadi Shiratal Mustaqim artinya adalah jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ya. Jalan lagi, tapi belum selesai agama Islam saja, tapi tadi harus seperti tadi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ya, harus itu pahami. Atmamtu alaikum, aku cukupi. Setelah aku sempurnakan agama ini, syariat ini, ya, ada yang dibuang, ada yang ditambah, ada yang tetap ada tapi tidak diberlakukan hukumnya, ya. Aku cukupkan nikmat dunia dan ilmu untuk memperjuangkan kesempurnaan syariat Allah ini, untuk mempertahankan ini. Nah, maka yang dimaksud agama Islam ini bukan hanya judulnya agama Islam, tapi kandungan dari agama Islam itu, bahwa agama Islam adalah bicara syariat Allah yang mulia. Seperti itu ya. Jadi tidak cukup kita hanya sebagai muslim enggak, tapi harus mukmin, harus muhsin. Harus muslim, harus mukmin, harus muhsin, harus tiga ini nggak boleh lepas. Harus satu hilang ya sudah salah pemahamannya. Nah, jadi Shiratal Mustaqim artinya adalah jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan atau tata cara beragama, manhaj, ya, yang benar, bukan yang salah. Manhaj yang salah itu manhaj khawarij, ya. Manhaj khawarij itu bukan kelompok, bukan partai, tapi manhaj, ya. Jadi khawarij itu manhaj, bukan kelompok, bukan partai, bukan organisasi, ya. Terlepas nanti mereka mau membentuk organisasi itu lain lagi, tapi khawarij itu lebih ke manhaj, ya. Di dalam hadis disebut di itu kata para ulama adalah lebih ke cara berpikir dalam beragama, bukan semata-mata dari dari keturunan secara fisik, bukan nasab, bukan. Tapi lebih ke yang dimaksud di adalah cara berpikir dalam memahami agama itu di. Nah, maka di sini khawarij itu manhaj, tapi manhaj yang salah. Nah, jalan yang Shiratal Mustaqim adalah jalan atau tata cara beragama Islam yang benar, yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tadi, 4 kelompok. Ya. Mereka taat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang lurus. Nah, kemudian orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian nikmat yang diberikan kepada mereka berupa hidayah untuk beribadah kepada Allah dengan benar dalam syariat. Hidayah ada 4, jangan lupa teman-teman. Ada pertama hidayah ammah al-musyarakah likulli khalqillah. Agama hidayah bersifat umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, tapi tujuannya ingat, hanya untuk menjaga kelangsungan hidup, ya, hanya untuk menjaga kelangsungan hidup. Ayam makannya begini tetap hidup, anjing begini, burung apapun semua Allah beri hidayah, tapi untuk kelangsungan hidup saja. Nah, manusia ini kalau hanya makan minum seperti burung, seperti kucing, berarti masih berada di hidayah ammah, ya, masih berada di hidayah ammah. Maka manusia meningkat ke hidayah ilmu.
yang disebut juga dengan hidayah al-irsyad atau hidayah al-bayan atau hidayah dalalah. Jadi sebutan hidayah ilmu ya yang nanti akan membedakan kita dengan hewan. Yang hewan cukup dengan hidayah amma saja. Hidayah ilmu sebutannya adalah hidayah dilalah atau dalalah, hidayah irsyad dan hidayah bayan. Bayan, irsyad, satu lagi apa? Hidayah ilmu, hidayah dalalah, hidayah irsyad, hidayah bayan. Ya betul. Jadi teman-teman, nah kita harus mendapat hidayah ilmu. Nah, setelah kita dapat hidayah ilmu, jangan selesai di situ. Praktekkanlah. Itu namanya hidayatut taufiq. Hidayah ini yang soleh. Ya. Jadi ciri orang yang soleh adalah orang yang mempraktekkan hidayah ilmu. Itulah hidayah taufik. Nah, jadi hidayah yang diberikan kepada nikmat yang diberikan kepada mereka yang 4 ini adalah tadi hidayah amah, hidayah ilmu, hidayah taufik, dan terakhir nanti di akhirat hidayah ila jannah wa ila annar. Baik teman-teman, masih ada waktu sedikit lagi. Contoh Al-Quran dengan hadis. Di sini dalam ayat ini teman-teman, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jangan salah baca teman-teman, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jangan sampai salah baca wa arjulikum. Orang-orang Syiah membacanya wa arjulikum. Makanya kalau orang-orang Syiah berwudu, kakinya enggak pakai air banyak, diusap saja. Ya, harusnya pakai air banyak. Harusnya gosel, bukan masah. Karena mereka membacanya wa arjulikum, jadi kaki diusap seperti orang yang pakai khuf. Nah, itu salah menafsirkannya, ya, salah memahami ayat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ayat ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita tentang berwudu. Disebut tidak tata cara wudu di sini. Tawaddu atau idza qumtum ila shalah fatawaddu, ada enggak ada. Tidak ada kata-kata wudu di sini. Padahal Allah ingin menyampaikan kepada kita wudu. Ya, wudu artinya praktek perbuatan. Ya, praktek perbuatan. Jadi wudu. Ya. Nah, di sini kata Allah, hai orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu. Fagsilu, apa maknanya fagsilu? Isti'malu ma, menggunakan air yang kadarnya lebih banyak. Aisala, mengalirkan. Jadi air ini mengalir di sini, mengalirkan, ya, dialirkan banyak airnya. Kalau wamsahu, airnya sedikit, sekedar aja mengusap. Ya, sekali lagi, fagsilu berarti maknanya air kandungannya lebih banyak, kadarannya lebih banyak. Faksilu, mana yang harus diberi air lebih banyak jumlahnya? Wujuhakum, wajah. Aidiakum, kedua tangan. Ilal marab, wamsahu. Nah, ketika kepala enggak pakai faksilu, enggak harus air banyak kepala. Wamsahu diusap. Bi maknanya seluruh. Ya, maknanya seluruh. Air ambil sedikit saja, seluruh. Jadi bukan sedikit, bukan seluruh. Pamsahu bi, nah, itu. Ya. Nah, setelah itu lihat ayat berikut. Wa arjula, jula bukan juli. Orang-orang Syiah membacanya juli. Ya, jula berarti apa maksudnya? Kaki sama harus dibasuh, harus pakai air banyak, kecuali kepala. Itu. Adakah kata wudu di sini? Tidak ada. Padahal Allah bermaksud menyampaikan praktek yang namanya wudu.
terkait dengan sholat khususnya, umumnya dengan amalan yang lain. Ini, nah maka ini ditafsirkan dengan hadis ini. Ya, ditafsirkan dengan hadis ini. Jadi an Humran maula Utsman, dari Humran bekas budaknya Utsman. Akhbarahu annahu ra'a Utsman, bahwa Humran menyampaikan berita bahwa Utsman bin Affan memanggil dia untuk membawakan air. Katakanlah kalau sekarang ember, ya biinain. Fa afraga ala kafai, kemudian Utsman memiringkan ember itu ke tangannya dan dicucinya 3 kali, kemudian cuci 3 kali. Nah, setelah 3 kali salah samirari fagosalahuma, mencucinya, ya, dicucinya 2 tangan itu dengan air yang dari ember dengan dimiringkan tadi, kecuali kalau ada gayungnya, itu nggak pakai gayung. Nah, setelah itu baru adkhala yaminahu fil ina, kemudian baru beliau memasukkan tangan kanannya ke ember tersebut. Famad madok, dimasukkannya ke mulut, wal istinsak, dan ke hidung. Ya, jadi di sini boleh satu-satu, mulut dulu, boleh langsung ini. Kalau kita bisa dua-duanya boleh, mulut dan hidung langsung, madmado dan istinsak. Jadi madmado adalah berkumur-kumur sampai air itu muter-muter di dalam mulut. Ya, kemudian istinsak disedot sampai mubalaghah, sampai maksimal, sampai terkadang kita pusing. Nah, ya, summa ghasala, ya, summa ghasala, kemudian madmadah kemudian dikeluarkan, istinsak dikeluarkan. Kalau istinsak masuk, istinsak dikeluarkan. Nah, di sini kemudian summa ghasala, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, ke sampai siku-siku 3 kali. Summa masaha birasi, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlaihi salasan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali, ya. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Summa qala, kemudian Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, man tawaddoa, barang siapa berwudu, nahwa wudu'i, seperti wuduku ini, hadza, summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat tahiyat salat zuhur, ya, la yuhadditsu fihima, tidak bercakap-cakap, karena dulu para sahabat kalau salat suka ngobrol, karena syariat belum penuh turunnya, ya, ngobrol gitu, ya. Maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, yang harus kita pahami teman-teman, wudu ketika kita benar, Allah beri jaminan ampunan dosa. Jadi ayat tersebut tadi pertama ingin menerangkan kepada kita tentang wudu dan tata cara berwudu dan konsekuensi dari berwudu. Ya, sekali lagi, ayat tadi ditafsirkan oleh hadis ini adalah satu, menerangkan, mengajarkan kepada kita tentang berwudu, bagaimana berwudu, ya. Kemudian tata cara berwudunya, ya. Yang ketiga, manfaat dari wudu, ya, manfaat dari wudu. Nah, berarti ini teman-teman yang harus kita perjuangkan, ya. Di sini dalam hadis ini membasuhnya 3 kali, tapi untuk kepala sekali. Madmadah wastansak di sini tidak disebutkan 3 kali, tapi ulama mempertegas 3 kali. Ya, khusus untuk kepala sekali saja. Nah, kita lihat nanti. Saya sebenarnya sudah mengumpulkan hadis-hadis yang cukup banyak tentang wudu, tapi saya tidak sampaikan di sini. Ya, jadi tata cara wudu sebagai penafsir dari ayat tadi. Karena waktunya tidak cukup teman-teman, sepertinya saya tidak bisa meneruskan nih. Ya, ini juga sama ini. Ya. Ini dua-dua. Kalau tadi hadis berwudunya 3 kali, kalau ini 2 kali, ya, 2 kali, dan termasuk bagaimana cara mengusap kepala, ya. Jadi cara mengusap kepala
di sini disimpan di sini, kemudian ke belakang dibalikan lagi, kemudian terakhir masukkan jari ini ke dalam bagian telinga dan ini di luar. Seperti itu. Jadi simpan di sini, tadi ke belakang ya, sampai ke batas ini, batas rambut, qofah namanya, kemudian dibalikan lagi, setelah ke depan ini di sini, ini di dalam, terus putar. Jadi hadis ini pun sama, menerangkan mengusap kepala sekali dan caranya begitu. Nah, yang lainnya di sini dua kali boleh ya. Jadi membasuh kaki dua kali. Nah, yang terakhir teman-teman, karena waktunya tidak cukup, sekali-sekali. Ya. Jadi cara membasuh anggota wudu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 1 kali. Nah, ulama menegaskan untuk 1 kali wajib, untuk 2 dan 3 kali sunnah. Nah, tapi ini yang keliru dipahami ketika bicara sunnah menurut ilmu fikih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Ini yang terpatri di masyarakat. Ya, padahal seharusnya yang namanya sunnah itu amalan penyempurna, amalan wajib. Maka sunnah itu disebut juga mandub. Jadi kata mandub itu penyempurna. Ya, kata mandub itu punya makna penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna amal-amal yang wajib jika didapati tidak sempurna nanti di akhirat. Maka amalan sunnah ini akan menggenapkan, menyempurnakan. Maka jangan remehkan amal-amal sunnah. Sunnah ini kenapa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya perjuangkan sunnah itu. Baik teman-teman, mohon maaf waktunya tidak cukup ya. Ini saja berarti yang bisa bahas pada kesempatan Sabtu ini. Berarti nanti ada contoh lagi Al-Quran dengan kaul sahabat ya, dan terakhir Al-Quran dengan bahasa Arab. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan poin yang kedua dari makna atau maksud nasihat bagi kitab Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.